Mas Haris kalau melihat bansos, kira-kira kebijakan pengelolaan terpusat seperti sekarang ini masih relevan nggak Mas ke depan? Idealnya tidak ada bansos dan memang harusnya negara kalau benar, misalnya Jokowi kita mau periksa 10 tahun, dari sejak awal sampai 10 tahun terakhir, dia kan selalu kampanye, kemiskinan berkurang. Nah kalau kemiskinan berkurang, kenapa bansosnya meningkat? Iya kan? Nah, jadi maksud saya mau bilang, terus ada undang-undang Ciptaker, ganas dengan membela investor. Itu kan yang dikritik sama Rocky juga kan. Kok presiden rasanya kayak sales keliling dunia, misalnya kayak gitu. Nah, jadi investasi katanya mau menciptakan lapangan pekerjaan. Oke lah, kalau ada pekerjaan, kenapa ada bansos? Ya kan? Ini kan simulasi empiriknya. Tapi secara gagasan, yang paradigmatifnya adalah nggak boleh ada bansos. Ya, Semestinya nggak ada yang bansos. ada tuh harusnya banker ya, bantuan pekerjaan. Apakah bagi-bagi berasnya itu pekerjaan? Jangan-jangan. Jadi mestinya menciptakan lapangan pekerjaan, UMR-nya naik, upah meningkat, harga-harga menjadi murah. Kenapa harga murah? Karena nggak banyak orang nitip harga di barang impor. Bawang merah impor, bawang putih impor, beras impor, daging impor, apalagi gula impor. Kan di impor-impor itu banyak yang nitip harga. Yang bayar harga nih siapa? Orang miskin. Nah, jadi kalau lapangan pekerjaan terbuka luas, UMR meningkat, progresifnya bagus, harga-harga ini murah, sirkulasi daya beli belanja warga itu berjalan, karena barang tersedia, bukan cuma harganya murah, tapi barangnya tersedia. Nah, pertanyaannya, apakah itu semua bisa dikendaliin semuanya dari pusat apa enggak? Itu Pak Mas. Makanya Saya kita cari presiden, gitu, bukan cari sales. dari Nah, jadi presiden itu dia mengorkestrasi Nah, itu dia. udara, darat, dan laut. Itu semua. Jadi memastikan ini berjalan, tersedia, berjalan, dan bisa diakses oleh publik. Karena mereka punya daya beli, punya penghasilan. Mereka penghasilannya oke. Barang-barang yang mau dikonsumsi secara ekonomi maupun secara sosial itu affordable ya, bisa dibeli. Barangnya juga ada. Beban-beban rutinnya juga ringan. Nah jadi kalau ini semua tersedia, saya pikir nggak perlu ada bansos. Negara itu harusnya ke sana. Bukan negara mengalokasikan modal mereka untuk membangun IKN, membangun proyek-proyek PSN. Mestinya PSN itu isinya adalah mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan. Seolah-olah kan PSN ini mau bikin lapangan pekerjaan, orang disuruh jadi buruh di jalan tol, ya kan? Buruh pabrik kaca yang mau dibangun di Rempang. Emang Selesai. ada program PSN, direktur pengembangan pabriknya orang adat? Kan nggak ada. Ada nggak? Atau ada nggak program untuk apa maunya orang adat? Revitalisasi hutan, satwa, nih gajah populasinya menurun. Ada nggak di program PSN? Merevitalisasi gajah. Gajah Sumatera yang populasinya parah nih, udah 3/4 yang habis. Atau kemarin tuh ya, yang harimau masuk ke Iya, desa itu. masuk ke kampung itu. Nah, PSN itu harusnya begitu. Jangan pergi ke konferensi internasional sadar lingkungan, balik ke negara ini justru merusak lingkungan. Nah, maksud saya tadi itu. Jadi balik ke soal bansos tadi pertanyaannya Mas Jilang. Menurut saya bansos itu absurd. Ini massive public bribery berbungkus kebijakan yang dimainkan di momentum-momentum yang krusial seperti ini. Saya agak menyimpang sedikit. Pandangan pribadinya terhadap hak angket gimana ya, proses hak angket? Mengecewakan ya sampai sejauh ini nggak ada partai. Ya partainya pada kalau ditanya individu-individunya, anggotanya, iya kami siapkan, kami komit, tapi juga nggak kunjung hadir gitu. Nggak jadi apa namanya, nggak jadi semacam rapor ya bagi partai-partai itu yang akan juga bertempur di pilkada besok. Gitu. Betul. Saya mohon maaf ya, tapi ya politisi begitulah ya. Saya sih mau bilang ya, hak angket, anggota parlemen, mereka itu public goods loh. Barangnya kita, fasilitas kita sebagai warga. Mereka kan ngeklaim bahwa saya ini wakilnya rakyat. Nah, nggak melulu dan nggak selalu harus rakyat minta ke Anda untuk Anda jalankan. Ada namanya threshold thinking ya, batas minimum cara berpikir anggota parlemen yang mestinya mereka otomatis mainkan itu. Dan partai politik itu idealnya adalah fasilitator. Tapi kan mereka kan, saya mau bilang bahwa partai-partai ini menikmati kedakuan atau ketunggalan mandat dari konstitusi bahwa
alat politik itu cuma partai politik yang resmi untuk dalam level-level lembaga-lembaga negara. Terus mereka seolah-olah yang ini kan tergantung si pimpinan-pimpinannya kan. Gawatnya kita berpolitik ini, mesin partai itu menurut saya nggak egaliter, semua tergantung pimpinan partainya. Kan Bambang Pacul sendiri udah ngomong kan. Korea ini mah tergantung ketum. Itu kan kalau saya analogikan tuh Bambang Pacul tuh kayak Machiavelli-nya kecil-kecilan ya, membocorkan prakteknya di dalam diri mereka sendiri. Jadi ya balik ke pertanyaan Mas Jilal tadi itu, ya wacana untuk tawar-menawar dijadikan diskursus aja oleh para politisi dan para partai untuk tawar-menawar dengan si para pemenang dan juga message kepada Jokowi sebetulnya. Jadi sebetulnya itu ada message ke Jokowi. Karena hak angket ini kan di belakangnya kalau dipakai memeriksa seperti poin yang diperiksa di MK hari ini, pelanggaran hak-hak konstitusi, melampaui dari sekedar pelanggaran hak-hak atau kejahatan dalam pemilu. Tapi ada pelanggaran konstitusi yang diorkestrasi oleh seorang presiden. Nah, hak angket itu nanti isinya akan sama seperti itu. Nah, mungkin ya, saya berharap mungkin partai-partai ini akan menggunakan tiket itu. Kalau ini forumnya MK, mereka ada forum-forum partai atau forum-forum anggota parlemen di DPR memanggil Jokowi. Saya berharap sebetulnya partai-partai ini mengagendakan dan perdebatannya nanti kan pasti ada resisten tuh. Anggota partai yang ada di 02 ini kan pasti resisten. Atau di 01 dan 03 yang udah mulai tergoda imannya juga mulai resisten. Melawan yang minimal 20 orang tadi. Perdebatan itu akan menjadi bahan edukasi publik. Akan jadi forum akuntabilitas juga. Nah, harusnya itu terjadi, perdebatan itu. Taruhlah kita bilang batal, nggak disetujui, karena dia berjenjang secara administratif di dalam parlemen. Tapi perdebatannya dibuka dong. Nah, kita jadi lihat partai mana, anggota parlemen mana yang ngebohongin rakyat, yang takut terhadap Jokowi, dan lebih, saya mau bilang, culas terhadap warga, terhadap rakyat. Kelihatannya ada hubungan nggak ya antara apa yang akan diputuskan MK besok dengan nasibnya angket itu? Ya, secara tidak langsung ada. Ada ya. Kalau dipakai wadah equilibrium gitu ya. Kalau di sini nanti cuma isi 4, mungkin sisa 6-nya itu diambil 3 dimainkan di parlemen. Tetapi antara MK dari Medan Merdeka menuju Gatot Subroto, itu di tengah-tengahnya nanti itu kan ada lewat bundaran Patung Kuda, HI. Nanti mungkin tuh dibegal oleh satu tawaran-tawaran tadi, yang 3 tadi itu loh. Ada Semanggi lagi ya. Ada Semanggi yang makin ruwet itu kan. Ada nanti 3 tuh hadir, jabatan, teritori, dan sektor-sektor kapital. Ya. Jadi dari Medan Merdeka menuju Gatot Subroto akan ada tawaran-tawaran 3 hal ini di Patung Kuda, di HI, di Semanggi. Sama Semanggi. Nah, gitu. Oke Mas, menarik sekali. Jadi memang sekarang problemnya itu kan adalah kita seperti terbius ini Mas. Iya. Ya, terbius, ada apatisme dan sebagainya. Nah ini mungkin pertanyaan saya terakhir. Kira-kira menurut Mas Haris, ada nggak peluang ketika pertanggungjawaban Jokowi nanti di akhir masanya, katakanlah dia sampai selesai gitu, itu akan terjadi seperti Habibie dulu, di mana Ditolak. DPR menolaknya. Sebenarnya diterima ataupun ditolak kan tetap Jokowinya berakhir kan. Berakhir, Ya, cuman integritasnya dia sebagai presiden tercederai nanti kalau ditolak. betul. Tapi kalau dari sisi politik angka kayak begini, kalau dari angka parlemen ya, itu kan di parlemen kan bukan angkanya Prabowo. Prabowo kan 58. Kalau nanti hasil MK-nya bilang tetap seperti itu. Tapi kalau di parlemennya mungkin akan seru jika pakai komposisi hari ini. Kalau pakai komposisi hari ini 1 dan 3. Pertanggungjawaban dia pakai komposisi yang hari ini kan? Enggak, artinya begini, kalau pendukung 1 dan 3, itu kan partai-partainya tidak sama kan dengan jumlahnya Anies, Prabowo, dan Ganjar. Iya. Betul nggak? Iya, lebih besar malahan mereka 1-3. Kalau 1 sama 3, angka parlemennya nanti di Senayan jauh lebih besar mereka. Cuman kan sementara nih kita nih ngelihat yang memungkinkan sejauh ini menjadi oposisi cuman PKS yang nggak sibuk kesana kemari kan. Kan kalau berita-beritanya PKB udah mulai digoda, PDIP juga seperti itu, katanya mau ketemu Megawati. Insya Allah katanya. Nasdem udah dikunjungin. Iya. Udah kayak gitu-gitu. Jadi bisa berubah nanti ke 02 gitu. Nah,
Tapi kalau pakai data hari ini, tanpa kita tahu nanti udah seperti, tanpa kita tahu persekongkolannya seperti apa, perkoalisiannya, berpotensi ditolak. Ya, Gitu. berpotensi ditolak ya. Ya, tapi kan menuju tanggal tersebut, Karena saya melihat hubungannya begini Mas, apa yang akan menjadi rapor pertanggungjawaban itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh partai politik yang ingin menguasai suara-suara di daerah pada pilkada Iya. Novembernya gitu loh. karena itu ya itu bisa jadi bahan. Ya mudah-mudahan. Ya tapi banyak variabelnya juga. Variabelnya kan ya sebelum laporan itu diberikan, diucapkan dan dinyatakan diterima atau tidak, prakondisi kan sudah dilakukan oleh potensi prakondisi kan sudah ada dan sudah dijalani oleh si presiden ini. Jadi ya ada banyak variabel tadi itu ya, dia udah prakondisi, dia mungkin udah punya buah-buah yang muncul, yang mau nolak kan tinggal dilemparin buah misalnya. Iya. Itu pertanggungjawabannya Oktober dong, pas setelah terima ya? Oktober, Ya, pas setelah terima ya. Sementara pilkada November kan? pilkada November. Ya. Saya kira ini sinetronnya mudah-mudahan jadi menarik lah Mas, tidak melempem. Menarik dan ada pelajaran penting ya buat warga menurut saya, buat masyarakat. Karena kita harus memastikan ada jamur-jamur yang tumbuh di tengah rusaknya kebun ini yang banyak yang nggak masuk di akal kan. Biasanya Mas Haris di akhir acara saya minta untuk memberikan pesan Ya kepada. pesannya beli buku inilah. Tapi kali ini khusus Mas Haris saya minta mungkin ada pesan untuk para wakil rakyat kita lah yang ada di DPR yang sekarang lagi digantungin oleh banyak pihak ya. Ya wakil rakyat, kalau lihat ceritanya kemarin bagaimana banyak wakil rakyat yang lolos ya sejauh ini ya, sebelum persengketaan ini nanti diputuskan. Kita dengar banyak kontroversi gitu. Tapi bisa nggak mereka membuktikan? Bukan dengan cara quick politik, tapi bisa dengan cara yang memang konstruktif, sesuai standar moral dan norma, dan berani berhadapan dengan siapapun. Meskipun saya tahu mereka takut sama ketua umum partainya, takut nggak kebagian dari 3 hal ini. Ya kalau tidak ada, saya mau bilang kalau tidak ada yang bersuara, tidak ada yang melampaui dari praktek-praktek politik yang seperti kemarin-kemarin, buat saya ini anggota parlemen ya sama aja sama gelombang-gelombang yang menutup kebutuhan-kebutuhan rakyat, kira-kira gitu. Ya insaflah mereka. Mas Haris, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Banyak. Udah dikasih buku nih, paten pula ini. Paten pula. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang sedang berlangsung hari ini baik di Mahkamah Konstitusi maupun di DPR berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, dan pilkada yang akan kita hadapi pada November ini akan memberikan warna yang lebih baik bagi perkembangan Indonesia di masa depan.